Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pitch deck kami dari produk Melt Your Mold. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yoga Arsyan Dardianto dengan NIM 184251065 dari Prodi Kimia. Selanjutnya, saya Adinda Pramaisela Putri dengan NIM 188251080 dari Program Studi Statistika. Nama saya Daniel Azra Nugraha dengan NIM 187251060 dari Program Studi Sistem Informasi. Nama saya Nelly Sahya dengan NIM 181251070 dari Prodi Matematika. Nama saya Dinda Putri Wahyu Ismawardani dengan NIM 183255104 dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Iman Mustafa Ramadan dengan NIM 188251102 dari Prodi Statistika. Yang pertama, dari pitch deck kami di sini adalah ada masalah dan solusi. Di sini masalah yang kami paparkan ada banyak dessert, terutama puding karamel di pasaran yang rasanya terlalu manis. Kemudian sulitnya menemukan penjual dessert di lingkungan kampus. Kemudian yang ketiga ada konsumen ingin cemilan manis yang praktis dan juga terjangkau harganya. Kemudian kami memberikan solusi di sini dengan menghadirkan puding karamel dengan rasa manis yang pas. Kemudian harga yang terjangkau serta mudah dinikmati kapan saja. Kemudian menjual produk tersebut di area kampus dan tersedia dari berbagai varian topping. Selanjutnya ada pasar dan peluang. Yang pertama target pasar yang terbagi menjadi 4 aspek, yaitu satu demografis yang berfokus kepada anak-anak, remaja, dan orang dewasa dengan rentang usia 6-35 tahun. Yang kedua aspek geografis dengan berfokus kepada penjualan di area kampus A, B, maupun C, Universitas Airlangga, serta perkantoran dan sekolah. Yang ketiga aspek psikologis yaitu berfokus pada konsumen yang menyukai makanan manis, kekinian, dan praktis. Yang keempat aspek perilaku dan daya beli yaitu berfokus kepada konsumen yang sering membeli makanan ringan dengan kisaran harga 5.000 sampai 10.000. Yang kedua ada peluang bisnis yaitu yang pertama, tren terhadap makanan manis yang kiat meningkat. Yang kedua, modal dan alat bahan yang relatif mudah dan kecil didapatkan. Yang ketiga, target konsumen yang mudah didapat. Yang keempat, varian rasa yang menarik. Yang kelima, media sosial yang sedang marak digunakan. Yang selanjutnya ada tren konsumen. Yang pertama, ada makanan ringan manis yang kembali populer. Yang kedua, visual yang menarik. Ketiga, harga terjangkau. Empat, praktis dan dapat dinikmati di mana saja. Yang selanjutnya ada tantangan, yaitu satu, tren yang cepat berubah, dua, banyaknya kompetitor dengan usaha yang sama, tiga, bukan kebutuhan utama. Untuk itu ada solusi, yaitu membuat rasa yang menarik, selalu mengikuti perkembangan tren, dan branding yang menarik. Selanjutnya ada potensi pengembangan usaha, yaitu mengembangkan beberapa varian rasa dan topping yang menarik. Yang selanjutnya perluasan pasar yang awalnya hanya di lingkungan kampus menjadi lebih luas. Tiga, branding yang khas dan menarik. Yang keempat, bahan-bahan yang digunakan berkualitas. Baik, selanjutnya adalah model bisnis. Model bisnis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategi harga. Nah, untuk strategi harganya, untuk varian original kita menjual di kisaran harga 7.000, dan untuk varian yang dengan berbagai macam topping itu kita menjual dengan harga jual 8.000. Nah, harga ini sangat kompetitif untuk camilan mahasiswa tanpa mengesampingkan kualitas rasa. Untuk yang kedua, sistem penjualan. Nah, untuk sistem penjualan sendiri kita menggunakan sistem PO, sistem pre-order. Produksinya ini hanya dilakukan berdasarkan pesanan untuk menjaga kesegaran produk dan efisiensi modal. Nah, untuk penjualan berbasis komunitas, kita fokus utama pada mahasiswa Universitas Airlangga. Ya, melalui promosi di grup angkatan, UKM, dan juga media sosial. Selanjutnya adalah distribusi dan juga pengiriman.
Untuk distribusi dan juga pengiriman, kita menggunakan dua metode, yaitu yang pertama campus delivery atau pengantaran langsung ke titik strategis di UNAIR. COD atau misal kayak di depan perpustakaan atau di kantin fakultas nano atau di kelas-kelas. Terus yang kedua adalah self pick up, memudahkan konsumen mengambil pesanan di sela-sela jam kuliah tanpa biaya kirim tambahan. Dan yang terakhir adalah sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan ini, yang pertama adalah pendapatan harian dari sistem PO sendiri. Dan yang kedua, kita juga mengambil peluang pesanan dalam jumlah besar untuk konsumsi kegiatan organisasi atau rapat di lingkungan kampus. Kemudian di slide pitch selanjutnya yaitu adalah strategi pemasaran yang dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama yaitu identitas brand dan nilai. MUM atau Made Your Mouth merupakan puding dengan citra manis, creamy, dan comforting. Dessert ini terjangkau untuk mahasiswa dan cocok sebagai mood booster. Kemudian pada media promosi, menggunakan platform utama WhatsApp dan Instagram. Alasan penggunaan kedua platform tersebut yaitu kebanyakan target pasar menggunakan platform ini dan mempermudah promosi visual produk serta komunikasi dan pemesanan. Kemudian pada poin strategi konten yaitu jenis konten yang dibuat yang pertama adalah visual produk dengan menampilkan tekstur dan tampilan puding. Kemudian kedua adalah konten relatable yaitu menyerap kehidupan mahasiswa yang relate. Kemudian yang ketiga adalah konten interaktif yang merupakan polling varian dan feedback. Kemudian 4 konten promosi. Tujuannya yaitu ada yang pertama untuk menarik perhatian, yang kedua untuk meningkatkan engagement, dan yang ketiga untuk mendorong pembelian. Kemudian poin keempat adalah strategi promosi, yaitu bundling paket, beli all varian gratis 1 varian bebas. Tujuannya yang pertama adalah untuk menarik pembeli pertama, kemudian yang kedua adalah meningkatkan volume penjualan awal. Kemudian pada poin kelima adalah strategi untuk menarik pelanggan. Yaitu strateginya dengan melakukan pendekatan yang pertama, harga terjangkau untuk target mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah varian topping yang menarik, serta yang ketiga adalah stok terbatas. Oke, selanjutnya adalah perkembangan usaha. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah pelanggan dari berbagai prodi. Pada minggu pertama itu terjual 10 cup per harinya, dan lanjut di minggu kedua terjual 15 cup per harinya. Yang dapat disimpulkan adalah terjadinya peningkatan penjualan setiap minggu. Kemudian ada peningkatan kapasitas produksi. Terakhir ada perluasan area pemasaran hingga luar kampus. Kemudian ada testimoni pelanggan. Yang pertama ada rasanya itu enak banget dan tidak terlalu manis. Kemudian ada perpaduan tekstur yang lembut dan rasa yang tidak terlalu manis bikin ketagihan. Kemudian ada wajib order lagi, dan yang terakhir ada dessert yang sempurna. Oke, kemudian kita masuk ke proyeksi keuangan dari Made Your Mouth itu sendiri. Kita mulai dari sisi paling kiri, dari cost per unit atau modal yang kita harus keluarkan untuk membuat 1 cup dari puding kita itu. Di sini kita bisa melihat dari bahan baku kita perlu vanilla extract, susu putih, dan agar-agar plain. Dan juga di packaging kita punya cup puding dan stiker. Dan akhirnya dari akumulasi kami kita temukan bahwa total dari cost per unit kami itu merupakan Rp5.357, dan akhirnya kami memutuskan untuk menjual dengan harga Rp7.000. Kemudian kita masuk ke bagian atas kanan, ada proyeksi penjualan. Nah, kita harap di bulan pertama, yaitu bulan sekarang, untuk menjual sebanyak 60 produk dengan total pendapatan 420. Dengan bulan kedua, yaitu lebih banyak karena tadi kita lihat dari proyeksi penjualan sebelumnya ya. Kita berharap menjual 80 dengan total pendapatan 560, dan bulan ketiga yaitu 100 produk dengan 700.000. Di sini kemudian ada chart dari omset dan modalnya, dan diharapkan pada akhirnya dari 3 bulan ini kita menghasilkan keuntungan bersih yaitu sebesar Rp396.720. Yes. Dan untuk closing statementnya ialah Made Your Mouth hadir sebagai pilihan dessert yang enak, lembut, dan cocok untuk menemani aktivitas Anda sehari-hari. Maka dari itu, ayo beli dan nikmati kelembutan di setiap suapannya. Sekian dari kelompok 6
Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.